Laki-laki ini tenggelam di dalam dosa. Dia telah membunuh 100 orang. Membunuh adalah perkara besar di sisi Allah, dosa agung di sisinya. Akan tetapi, tidak ada dosa di mana pelakunya tidak tercakup oleh rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika seorang hamba kembali kepadanya dan bertaubat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah terjadi di kalangan masyarakat sebelum kamu ada, seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Suatu hari dia merenung tentang kehidupannya dan dia bertekad ingin berubah dan memperbaiki diri. Tetapi di sisi lain hati kecil pembunuh tadi gelisah, mengingat kejahatannya yang telah membunuh 99 orang. Bertandanglah dia ke rumah seorang rohib yang dikenal sebagai ahli ibadah pada waktu itu. Dia bertanya, wahai rohib, aku telah membunuh 99 orang selama hidupku, apakah taubatku bisa diterima? Mendengar hal itu, sang rohib berkata keras, tidak ada jalan atas dosa-dosamu untuk diampuni, tegas rohib tersebut. Mendengar hal itu, merah padamlah wajah sang pembunuh dan terhunuslah pedangnya hingga tewas sang rahib itu. Sehingga genap yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Sang pembunuh itu kemudian kembali mencari orang yang paling alim. Setelah sampai di rumah orang alim tersebut, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Orang alim itu menjawab, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi dirimu dari pintu taubat. Orang alim itu kemudian berpesan kepada sang pembunuh untuk hijrah dan meninggalkan kotanya. Sang ahli ilmu memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah kota di mana kota tersebut hidup banyak orang-orang yang ahli ibadah. Dengan pindah ke kota tersebut, ia berharap bahwa si pembunuh tersebut bisa bertaubat dan mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan wajah yang sumringah, si pembunuh itu langsung berangkat menuju kota yang dimaksudkan oleh sang ahli ilmu. Namun siapa sangka, ternyata di tengah perjalanan maut menjemput si pembunuh itu. Setelah kematiannya, tak lama berselang dua malaikat, yakni, malaikat rahmat dan malaikat azab datang di hadapan si pembunuh itu. Kedua malaikat itu kemudian berseteru. Malaikat rahmat bersikeras ingin membawanya karena dia mati dengan niat untuk bertaubat, sedangkan malaikat azab menginginkan si pembunuh itu disiksa dalam api neraka karena dosanya. Tak lama kemudian, satu malaikat lain datang untuk menengahi perseteruan malaikat itu. Malaikat yang datang tersebut kemudian berkata, hendaklah engkau mengukur jarak antara kedua negara yang ditinggalkan dan akan didatangi oleh si pembunuh ini untuk mendapatkan jawaban. Singkat cerita ternyata lokasi meninggalnya si pembunuh tersebut lebih dekat dengan kota tujuan pertaubatannya. Akhirnya dibawalah jiwa si pembunuh tersebut bersama malaikat rahmat untuk dimasukkan ke dalam surga. Apa yang bisa dipetik dalam cerita ini? Kisah pembunuh 100 orang yang masuk surga ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa rahmat dan belas kasih dari Allah itu tak terkira luasnya. Sebagai manusia, kita memang sudah ditakdirkan menjadi ladang dari banyak dosa dan kesalahan. Namun, selama kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima dan mengampuni kita. Semoga dengan mengetahui kisah pembunuh 100 orang yang masuk surga ini, kita menjadi insan yang lebih bisa mutawarik dan lebih banyak meminta ampun kepada Allah.